Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Maria Modika Rangkuti, SE, MSI, sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami terdiri dari anggota 4 orang. Dengan saya sendiri, Desi Kristias Dumeang, teman saya Alfi Armansyah, Andika Wijaya Siregar, dan Martin Oreza Sitorus. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil ringkasan keterkaitan UTS dengan metode menjelaskan observasi atau wawancara lanjutan yang kemarin. Kami melakukan yaitu laporan observasi pengendalian internal proses bisnis pada UMKM Kopi 45. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan diagram alir data DFD level 0. Nah, yang beberapa diantaranya yang pertama penjualan dan kas. Di bagian entitasnya terdapat bagian pelanggan dan kasir. Nah, di bagian pelanggan dan kasir terdapat juga pada satu yaitu input order harian ke pos, kedua cetak struk penjualan, ketiga penerimaan kas dan PB1 atau PPN. Yang kedua rekonsiliasi. Nah, di bagian rekonsiliasi ini ada entitas. Di antaranya yaitu yang pertama kasir, barista, dan pemilik. Yang kedua pencocokan kas harian. Yang ketiga stok opname bahan baku. Yang keempat laporan rekonsiliasi cash atau stok. Yang ketiga yaitu pembelian stok. Di bagian entitasnya terdapat satu pemilik dan vendor, penerbitan PO resmi, yang kedua penerimaan faktur pajak, masukan lebih besar, pembayaran bahan baku atau kopi. Nah, yang terakhir keempat itu penggajian dan pajak. Entitasnya termasuk yaitu HRD, karyawan dan DJP. Yang kedua perhitungan slip gaji atau ter PPh 21, penyetoran PPh final 0,5%, lebih besar pelaporan SPT masa per tahunan. Sekian dari saya penjelasannya, terima kasih. Pada slide ini saya menjelaskan pemetaan risiko berdasarkan kerangka COSO. Tujuannya adalah untuk mengetahui risiko yang ada pada setiap aktivitas perusahaan, dampaknya jika tidak dikendalikan, serta merta komponen COSO yang digunakan sebagai solusi. Yang pertama ialah pencatatan pesanan harian. Risiko pertama terdapat pada pencatatan pesanan harian. Pada saat ini banyak kasir lupa menginput transaksi ke sistem pos. Akibatnya saldo kas bisa berbeda dengan sistem dan omset yang dilakukan menjadi tidak akurat, tidak menggambarkan realitas entitas perusahaan tersebut. Yang kedua ialah sistem dokumentasi cadangan. Risiko berikutnya adalah dokumentasi cadangan. Ketika sistem pos mengalami gangguan, pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga dokumen mudah hilang. Dampaknya perusahaan kehilangan jejak audit dan kesulitan saat pemeriksaan pajak. Solusinya menggunakan komponen information and communication melalui sistem backup data. Yang ketiga, manajemen persediaan. Pada manajemen persediaan, pengecekan stok masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi pemborosan atau kehilangan barang. Untuk mengatasinya digunakan control activities, yang itu pengendalian fisik aset dan pengecekan stok secara berkala setiap bulannya. Penyerahan laporan ke pemilik. Selanjutnya, laporan kepada pemilik masih diawasi secara informal. Hal ini membuat kesalahan atau kecurangan sulit terdeteksi, oleh karena itu diperlukan monitoring activities, yaitu evaluasi dan pengawasan secara rutin. Yang kelima ialah pembelian bahan baku. Pada proses pembelian, proses order belum divalidasi dengan baik. Akibatnya dapat terjadi kesalahan pemesanan, manipulasi harga, bahkan kehilangan hak pengkreditan PPN masukan. Solusinya adalah memperkuat kontrol environment dengan membuat SOP pembelian yang jelas. Yang keenam, pembayaran gaji karyawan. Terakhir, pembayaran gaji masih dilakukan tanpa slip gaji resmi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi karyawan dan berisiko melanggar ketentuan pelaporan PPh pasal 21. Karena itu diperlukan risk assessment, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan. Dari pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 5 komponen COSO dapat membantu perusahaan memperkuat pengendalian internal, mengurangi risiko operasional, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian input, proses, output.
Yang pertama itu rancangan 1, struktur penjualan pos hybrid. Yang pertama ada flat wajib syiah, nomor seri, transaksi otomatis, timestamp atau tanggal dan jam, dan ID kasir yang login. Nah, di bagian keduanya flat wajib pajak, dasar pengenaan pajak atau DPP, PB1 pajak restoran 10% atau PPN 11% total harga. Yang ketiga itu fungsi pengendalian, QR atau kode sinkronisasi manual. Jika pos mati, wajib pakai struk manual percetakan dan dipindai saat sistem menyala. Di bagian kedua yaitu from slip gaji dan PPh 21. Di bagian utama yaitu nama karyawan, jabatan, misal barista utama. Periode gaji, tanda tangan HR, admin dan pemilik. Fleet wajib pajak itu status PTKP atau misal TK0, gaji pajak, tunjangan, potongan THR PPh 21 dan take home pay. Yang ketiga itu fungsi pengendalian, memaksa rekonsiliasi pengeluaran kas dengan beban gaji dan bukti potong pajak yang sah. Sini saya akan menjelaskan juga mencegah kecurangan operasional. Di bagian pertama itu struk manual no pre-number. Saat aplikasi pos mati di jam sibuk, kasir wajib mencetak struk bernomor urut yang menjadi pengingat wajib dipindai ke sistem saat menyala kembali. Yang kedua itu pemisahan tugas. Kasir hanya fokus menerima uang dan pesanan. Petugas operasional atau barista bertugas mencatat fisik stok barang keluar dan masuk. Yang ketiga itu pengawasan berkelanjutan atau monitoring. Pemilik memegang kendali penuh mencetak, mengecek kecocokan kas, meminimalisir peluang kolusi antara kasir dan bagian dapur. Kemudian kita masuk ke bagian akurasi laporan perpajakan. Yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak yang 100% akurat. Penggunaan struk hibrida memastikan data penjualan manual dan sistem itu selalu sinkron. Hal ini menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu menerka-nerka omset bulanan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, setoran PPh final sebesar 0,5%. Dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang pasti, pemilik dapat menyetorkan PPh final UMKM sebesar 0,5% dengan sesuai aturan. Yang terakhir yaitu slip gaji dan PPh 21 ter, di mana sistem penggajian mencantumkan rincian penghasilan tidak kena pajak dan pemotongan ter PPh 21 yang terbaru menjadi bukti potong yang sah saat diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir adalah keputusan bisnis yang cerdas, di mana pada bagian ini kita dapat melihat bahwa ada pemantauan stok real time yang dilakukan oleh petugas operasional, di mana petugas operasional sendiri wajib mencatat stok secara disiplin dan mencegah bahan baku basi atau kehabisan stok saat jam sibuk. Kemudian yang bisa dilihat lagi adalah keuntungan real harian, di mana laporan rekonsiliasi kas yang akurat memungkinkan pemilik melihat laba bersih harian secara pasti, tidak hanya sekedar perkiraan saja. Yang selanjutnya manfaatnya itu adalah perencanaan strategis, di mana data yang valid dari sistem ini membantu pemilik menilai efektivitas kinerja shift, kemudian merencanakan promo diskon yang terukur, hingga keputusan apakah usaha ini dapat melakukan ekspansi atau tidak. Pemaparan yang kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari penjelasan observasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga sangat mengharapkan kritik, saran, dan pernyataan yang membangun sebagai bahan evaluasi pembelajaran bagi kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Bu.